Bismillah, alhamdulillah, Musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pasal yang keempat, sesi yang ketiga. Di antara wujud memulihkan ilmu adalah memperbagus tulisan kitab. Hurufnya tidak berdempetan dan tidak mencoret-coret pinggiran buku yang kosong. Catatan pinggir tetap kosong, kecuali terpaksa. Abu Hanifah pernah melihat seorang penulis yang tulisan hurufnya berdempetan, tidak jelas. Lalu beliau berkata, "Jangan engkau bikin tulisanmu berdempetan, tidak jelas, karena kalau umurmu panjang, maka kamu akan menyesal. Dan jika mati, maka kamu akan dicela." Maksudnya, jika kamu sudah tua dan mata sudah rabun, maka kamu akan menyesali hal itu. Dikisahkan dari Asy-Syaikh Al-Imam Majduddin As-Sahaki bahwa beliau berkata, "Kami menyesali tulisan yang berdempetan, tidak jelas. Kami menyesali catatan kami yang terlalu global, terlalu umum. Dan kami menyesali karena tidak mengkomparasikan, tidak membandingkan tulisan kami dengan naskah yang lebih valid. Seyogianya, potongan kitab berbentuk persegi 4, bukan bulat. Seperti itulah bentuk kitab-kitab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Bentuk kitab seperti itu akan lebih mudah dibawa, diletakkan, dan dibaca. Sebaiknya pula jangan ada tulisan berwarna merah di dalam kitab, karena hal itu merupakan perbuatan kaum filsuf, bukan ulama salaf. Di antara guru kami, bahkan ada yang tidak suka memakai kendaraan berwarna merah." Di antara wujud mengagungkan ilmu adalah dengan menghormati teman dalam menuntut ilmu dan saat pelajaran, dan juga pengajar tentunya. Mencari perhatian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan selain dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, mencari perhatian kepada guru dan teman sekolah justru dianjurkan untuk mengambil manfaat dari mereka. Seyogianya, seorang penuntut ilmu menyimak semua ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Meskipun ia telah mendengarkan 1000 kali permasalahan yang sama dan kalimat yang sama. Dikatakan, siapa yang pengagungannya terhadap ilmu setelah lebih dari 1000 kali mendengar tidak seperti pengagungannya pada pertama kali mendengarnya, maka ia bukan termasuk ahli ilmu. Seyogianya, seharusnya, sebaiknya seorang penuntut ilmu tidak memilih sendiri jenis ilmu yang akan ia pelajari, tetapi menyerahkan keputusannya kepada gurunya, sebab seorang guru tentu sudah berpengalaman dalam persoalan tersebut. Selain itu, guru lebih mengetahui ilmu apa yang selayaknya dipelajari oleh setiap murid dan sesuai dengan tabiatnya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah berkata, "Para siswa pada masa dahulu menyerahkan urusan belajar kepada guru sepenuhnya. Lalu mereka kesuksesan dan tujuan utama mereka berbeda dengan zaman sekarang. Para siswa menentukan sendiri pilihannya dan akhirnya mereka tidak berhasil meraih tujuannya, ilmu dan fikih pemahaman. Musababnya mereka tidak mengetahui ilmu apa yang lebih bermanfaat untuk diri mereka dan ilmu apa yang tepat dengan tabiat mereka." Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mulai belajar kitab bab salat kepada Muhammad bin Al-Hasan. Lalu sang guru ini memerintahkan kepadanya, "Pergilah dan belajarlah ilmu hadis." Setelah beliau mengetahui bahwa ilmu inilah yang paling tepat untuk Al-Bukhari, dan benar, akhirnya ia pun belajar hadis hingga menjadi ilmu hadis yang paling terkemuka. Pada saat belajar, hendaknya seorang murid tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya, kecuali bila terpaksa. Hendaknya ia mengambil jarak antara ia dan gurunya kira-kira sejarak sebusur panah, karena yang demikian itu lebih menghormati guru. Seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga diri dari akhlak-akhlak yang tercela, sebab akhlak yang buruk itu ibarat anjing. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar." Padahal orang belajar itu melalui perantara malaikat. Adapun tentang apa itu akhlak yang tercela dapat dipelajari dari kitab-kitab akhlak, karena kitab ini tidak mencantumkan penjelasannya. Terutama yang harus dijauhi adalah sikap sombong, karena dengan kesombongan ilmu tidak bisa diraih. Dikatakan, ilmu adalah musuh bagi orang sombong, laksana air bah, musuh bagi dataran tinggi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.